Halo semuanya, kali ini kita mau bahas sesuatu yang keren banget. Sebuah pilihan besar yang dibuat untuk planet kita. Ini tuh kayak cerita soal harapan, di tengah semua berita buruk yang kita dengar setiap hari. Krisis kepunahan eksploitasi. Kayaknya kata-kata ini ada di mana-mana ya. Di berita, di media sosial kita. Gampang banget jadi pesimis dan mikir, wah dunia ini kayaknya cuma menuju ke satu arah, yaitu kehancuran. Tapi bener nggak sih cuma itu arahnya? Coba deh kita pikirin lagi. Sejarah itu kan nunjukin kalau masa depan itu nggak paten, nggak ditulis di atas batu. Justru, masa depan itu dibentuk dari pilihan-pilihan yang kita, manusia, buat sekarang. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Ada sebuah keputusan super penting, monumental, yang diambil di Polinesia, Prancis. Keputusan ini benar-benar melawan arus, menantang semua cerita suram yang sering kita dengar. 5 juta kilometer persegi. Coba bayangin, itu luas banget, hampir seluas seluruh benua Eropa loh. Nah, seluas itulah area laut yang mereka putuskan untuk dijadikan kawasan konservasi. Tapi ini bukan cuma angka di atas kertas ya, ini punya makna yang jauh lebih dalam. Intinya begini, wilayah ini secara sadar bilang stop. Mereka memilih untuk membatasi eksploitasi. Mereka memilih buat ngasih lautan mereka ruang untuk bernapas, untuk pulih, dan untuk terus hidup. Dan ini bukan cuma wacana loh. Pada tahun 2025, ini bakal resmi jadi kenyataan. Ini bakal jadi sebuah momen bersejarah, sebuah langkah nyata untuk masa depan lautan kita semua. Oke, sekarang pertanyaannya. Apa sih yang ada di dalam lautan seluas itu? Apa harta karun yang sebenarnya lagi mereka lindungi? Nah, ini dia jantungnya. Ini bukan lautan kosong. Di dalamnya ada terumbu karang yang tumbuhnya super lambat. Butuh puluhan bahkan ratusan tahun untuk jadi ekosistem yang rumit dan indah ini. Dan yang lebih menakjubkan lagi, ini adalah jalan tol purba bagi paus. Jalur migrasi yang udah mereka lewati dari zaman dulu. Jadi melindungi area ini tuh sama aja kayak kita menjaga keseimbangan alam yang paling fundamental. Menjaga denyut nadi kehidupan planet kita. Jadi pilihannya tuh jelas banget kan? Di satu sisi ada laut yang dieksploitasi habis-habisan demi keuntungan sesaat. Di sisi lain ada laut yang dilindungi demi kehidupan jangka panjang. Dan Polinesia Prancis, mereka dengan berani memilih jalan yang kedua. Lebih dari sekedar melindungi alam, ada pesan filosofis yang dalam banget di balik keputusan ini. Sebuah pesan kuat untuk seluruh dunia. Pesan itu cuma satu kata. Cukup. Simple tapi butuh keberanian yang luar biasa buat mengatakannya. Di dunia yang kayaknya nggak pernah puas, mereka bilang, cukup mengambil untung, cukup mengejar keuntungan buta tanpa mikirin masa depan. Dan ini ide utamanya. Pembangunan dan perlindungan itu nggak harus saling menghancurkan. Justru keduanya bisa dan harus jalan bareng. Kita bisa maju sebagai manusia tanpa harus mengorbankan planet kita. Ini penting banget buat kita ingat. Laut itu bukan cuma pabrik ikan atau tambang. Laut itu sistem penopang kehidupan kita. Dia yang menyerap karbon, menstabilkan iklim, kasih kita makan, dan jadi rumah buat jutaan spesies yang tak ternilai. Oke, dari cerita besar skala global ini, yuk coba kita tarik ke diri kita sendiri, ke level yang lebih personal. Ya, kita semua mungkin nggak punya kuasa buat ngatur jutaan kilometer persegi lautan, kan? Kita bukan pembuat kebijakan global. Tapi setiap hari kita juga dihadapkan pada pilihan. Pilihan-pilihan kecil yang kalau digabungin punya kekuatan besar. Misalnya kita memilih untuk peduli atau cuek aja. Memilih untuk sadar sama dampak dari apa yang kita lakukan atau ya masa bodoh. Dan yang paling penting kita memilih untuk melihat harapan atau cuma fokus sama krisisnya. Intinya apa? Kisah dari Polinesia Prancis ini jadi bukti nyata. Perubahan besar itu selalu dimulai dari satu keputusan. Dari satu keberanian untuk bilang, ini yang benar dan ini yang akan kita lakukan. Jadi pertanyaannya buat kita semua. Kalau satu wilayah di dunia bisa membuat pilihan sebesar itu untuk masa depan, pilihan apa yang akan kita buat hari ini? Dalam hidup kita masing-masing, sebagai jawaban atas cerita ini?